Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu akhlak yang sangat buruk, yaitu akhlak pelit, ya, kikir, bahasa Jawa medit, ya. Yang penyakit ini adalah ciri utama orang-orang kafir, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bagaimana orang-orang kafir mereka pelit, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Allah sebutkan tentang orang, ya, yang mendustakan agama, yang menghadik anak yatim. Di antara ciri mereka, ya, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, yang mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin, ya. Mereka tidak pernah memberi makan kepada fakir miskin, dan mereka tidak pernah menganjurkan beri makan kepada fakir miskin. Demikian juga tatkala Allah sebutkan penghuni neraka Jahannam, ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang buat kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami masuk dalam neraka Saqar, dahulu kami tidak salat dan kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ciri-ciri orang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, innal insana wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya mereka manusia itu yang kafir itu begitu cinta kepada hartanya, yaitu dia sangat cinta kepada hartanya sehingga dia sangat pelit. Ya, sangat pelit. Makanya dalam ayat yang juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhibbunal mala hubban jamma. Orang-orang kafir itu sangat mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam. Kalau dia sudah cinta kepada hartanya dengan sangat luar biasa, untuk mengeluarkannya dia pasti merasa berat. Makanya Allah sebutkan juga tentang orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang lelaki munafik, wal munafiqat, dan wanita-wanita munafik, sebagian mereka, ya, sama dengan sebagian yang lain, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil munkar, ya, wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Ciri-ciri orang munafik itu menyeru kepada kemungkaran, mencegah daripada kebaikan, wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka. Ditafsirkan yaitu mereka pelit. Kalau orang menjulurkan tangannya berarti bersedekah, tapi dia genggam tangannya artinya dia pelit. Sehingga sifat pelit ini adalah sifat yang buruk, yang tidak pantas seorang muslim untuk pelit. Yang beriman akan adanya hari akhirat, hendaknya tidak pelit. Karenanya Nabi SAW, ya, berdoa dari sifat pelit. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasri wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kesedihan yang berkaitan tentang masa depan, kekhawatiran. Wal huzni, berlindung dari kesedihan yang berkaitan dengan masa lalu. Kemudian wal ajzi wal kasli, dari ketidakmampuan dan dari kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pelit dan pengecut. Jadi seorang berlindung kepada Allah dari sifat pelit. Adapun sifat dermawan adalah sifat, ya, orang-orang beriman. Makanya Allah memuji orang-orang beriman tatkala mereka terjauhkan dari sifat pelit. Tatkala Allah menyebutkan tentang kaum Muhajirin, kaum Ansar, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kata Allah, dan para penghuni kota Madinah, jadi kaum Ansar,
Mereka mencintai saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Ya. Dan mereka tidak mendapatkan hasad dalam diri mereka. Meskipun kaum muhajirin dipuji lebih daripada kaum ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka daripada diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam kondisi membutuhkan. Jadi ithar ini derajat tinggi ya. Dia sendiri perlu, kawannya perlu, dia mendahulukan kawannya daripada dirinya sendiri. Dan ini kalau dalam urusan dunia kata para ulama dianjurkan, tapi kalau dalam urusan akhirat enggak. Dalam urusan akhirat kita disuruh berpacu. Kalau kita saf pertama, jangan kita bilang kawan kita, kamu aja yang saf pertama. Kamu di mana? Saya saf ketiga aja, jangan. Kalau masalah akhirat enggak ada ithar ya. Kita berusaha untuk berpacu ya. Kalau ada sedekah, saya yang bersedekah, enggak usah antum, saya yang bersedekah. Kalau yang bantu, saya yang membantu ya. Tapi kalau urusan dunia, kita punya keperluan, kawan kita punya keperluan, kalau kita mendahulukan kawan kita, ini derajat sangat tinggi yang jarang dimiliki oleh manusia. Tetapi ini pernah dimiliki oleh kaum Ansar, yang mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri padahal mereka juga dalam kondisi butuh. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindarkan dari pelit, maka sungguhnya dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi pelit ini sifat yang buruk ya. Dan Nabi SAW berlindung dari penyakit pelit, dan lawannya adalah sifat dermawan yang merupakan sifat orang-orang yang beriman. Dalam satu hadis Nabi sebutkan bahwasanya sifat pelit di akhir zaman semakin bertambah, semakin semarak ya. Rasulullah SAW bersabda, "Yataqarabuz zaman", sungguhnya zaman terasa semakin dekat. Ya, sekarang zaman waktu begitu cepat ya. Dengan sarana transportasi yang begitu banyak, dengan sarana komunikasi yang begitu canggih, dengan sarana transportasi, dengan sarana komunikasi menjadikan waktu terasa cepat berlalu. Waktu begitu cepat habis ya. Wa yanqusul amal, dan di akhir zaman wa yanqusul amal semakin berkurang. Wa yulqasyuh, kemudian rasa pelit dilemparkan, tersebar. Wa tadhharul fitan, dan muncul fitnah di mana-mana. Wa yakthurul harju, dan banyak terjadi al-harju. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Nabi, al-qatlu, yaitu terjadi pembunuhan dan pembunuhan. Ini ciri-ciri akhir zaman. Dan sekarang fitnah di mana-mana, kemudian juga pembunuhan di mana-mana ya. Kalau dahulu kita dengar orang terbunuh 1 atau 2 atau 3 jadi heboh, sekarang di mana-mana kita dengar pembunuhan jadi seperti suatu hal yang biasa. Di antara ciri akhir zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yulqasyuh, dilemparkanlah rasa pelit. Ibnu Hajar menjelaskan, ai ilqahu fi qulubin nas ala ikhtilafi ahwalihim, yaitu rasa pelit dilemparkan masuk dalam dada-dada manusia dengan berbagai macam kondisi mereka. Sampai orang alim pun dilemparkan pelit dalam diri mereka. Hatta yabkhalul alim bi ilmihi, sampai orang alim pelit dengan ilmunya. Dimintai ilmu berat untuk dia sampaikan. Dimintai fatwa susah untuk dia berfatwa. Dia merasa berat dengan ilmunya. Ya. Mau dia sampaikan, tidak dia sampaikan. Fayatrukat ta'lim wal fatwa, sehingga akhirnya alim ini pun pelit, dia pun tidak mau mengajar dan dia tidak mau berfatwa. Wa yabkhalu sani' bi sina'atihi hatta yatruka ta'lima ghairihi. Demikian juga ada orang yang pakar dalam bidang dunia, dia pun tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Wa yabkhalul ghani bimalihi. Orang kaya pun pelit dengan hartanya, hatta yahlakal faqir. Sampai orang miskin akhirnya binasa. Kenapa? Dia punya teman kaya, dia punya tetangga kaya, namun dia tidak dipedulikan. Kenapa si kaya pelit? Jadi ini diantara ciri akhir zaman disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Artinya rasa pelit tersebut yulqasyuh, dilemparkan kepada masyarakat dengan berbagai macam kondisi mereka. Ya. Sampai orang alim pun pelit dengan apa? Dengan ilmunya. Ya, saya kemarin beberapa waktu lalu ingin mengisi pengajian. Akhirnya pengajian saya dibatalkan.
mau diganti dengan ustadz yang lain. Saya bilang tidak apa-apa. Ya, akhirnya ustadz yang lain tersebut pun dibatalkan juga. Kenapa? Karena manajemennya minta 75 juta. Waliyadzubillah. Ya, begitu pelitnya ilmu sampai harus dihargai dengan nilai seperti itu. Itu pun yang disampaikan mungkin cuma ketawa-ketawa saja ya. Entah ilmu apa yang disampaikan. Ini terjadi di antara ciri-ciri ya akhir zaman seorang alim pelit dengan ilmunya, pelit dengan fatwanya ya. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya orang-orang bakhil ya sudah ada sejak zaman dahulu kala ya, dan terus akan ada sampai hari kiamat. Sampai ada seorang yang bernama Al-Jahidh, seorang pakar adab, pakar bahasa Arab, dia menulis sebuah buku judulnya Al-Bukhala, yang artinya kisah orang-orang pelit ya. Buku tersebut 500 halaman ya. Kisah orang pelit pertama, orang pelit kedua, kisah orang pelit dari kota ini, kisah orang pelit dari kota sana ya. Jadi dia kumpulkan cerita tentang orang-orang pelit ya. Saya sudah baca buku tersebut sebagiannya, alhamdulillah nama saya tidak ada di situ ya. Enggak tahu antum mungkin ada di situ namanya. Tapi waktu saya ngisi ini ada yang tanya, Ustadz nggak tulis buku tentang orang-orang pelit. Terlalu tebal kalau kita tulisnya. Jadi dia menuliskan tentang kisah orang-orang pelit dan bagaimana trik-trik mereka untuk melegalkan pelit mereka supaya tidak dicela. Banyak kisah yang disebutkan ya. Tapi kita akan sebutkan beberapa contoh yang sempat saya baca ya. Di antaranya tentang kisah seorang pelit yang dia tidak mau menjamu tamunya. Kalau ada tamunya datang di waktu siang hari, bertamu kepada dia pas di jam makan siang, maka dia tidak ingin kasih hidangan sama tamunya. Namun dia cari hilah, dia cari trik supaya pelitnya tersebut dilegalkan. Bagaimana caranya? Kalau tamunya datang pas jam makan siang, dia bilang sama tamunya, "Sudah makan siang atau belum?" Kalau tamunya bilang, "Sudah," maka dia bilang, "Alhamdulillah. Sebenarnya saya mau siapkan makan siang buat kamu, tapi kamu sudah makan ya sudahlah." Kalau dia tanya, "Kamu udah makan siang belum?" Kalau tamunya bilang, "Belum." Apa dia bilang? Dia bilang, "Waduh, kalau kau sudah makan siang, saya siapkan minuman yang enak. Tapi karena kau belum makan siang, ya sudah saya nggak jadi siapkan minuman yang enak." Intinya, dia tidak hidangkan makanan dan juga tidak hidangkan apa? Minuman. Antum jangan sampai seperti itu ya. Kisah juga seorang yang miskin yang menjamu tetangganya yang kaya raya namun terkenal pelit. Pelit itu penyakit ya, akhirnya. Kalau udah kena seorang luar biasa dah. Antum jangan bergaul sama orang pelit. Antum menderita kalau punya teman apa orang pelit. Orang ini undang temannya orang kaya tapi pelit. Maka dia ingin mengajarkan kepada si kaya ini jangan pelit ya. Saya miskin aja tidak pelit ya. Akhirnya dia undang si pelit ke rumahnya dan si miskin menyediakan makanan yang enak. Begitu diundang si kaya, dia begitu senang lihat makanan gratis di hadapan dia. Maka dia pun makan dengan sebanyak-banyaknya. Mumpung gratis, dia makan di luar batas. Sampai akhirnya kekenyangan, sampai akhirnya sakit. Sakit dia. Dipanggillah dokter untuk periksa dia. Kata dokter, tidak ada obatnya. Obatnya cuma kau harus muntahkan sebagian makanan yang kau sudah makan. Ayo muntahkan. Ini saya enggak mau. Sayang, itu makanan murah, gratis. Kemudian harus dimuntahkan. Suruh muntah pun dia tidak mau karena dia saking pelitnya. Jangan sampai yang gratis tersebut terbuangkan. Ya, bismillah. Jadi benar ya, bahwasanya sifat pelit itu sifat orang kafir. Ya. Kita tidak mengatakan semuanya, tapi ini suatu sifat orang kafir. Sampai orang-orang kafir zaman sekarang, tentu di antara mereka ada yang baik, tapi masih banyak di antara mereka yang pelit. Sampai kawan saya tinggal di suatu negara orang-orang barat,
di tempatnya orang-orang bule. Dia berkata, Ustadz, di antara cara kita mendakwahi mereka, kita undang makan. Saya bilang, kenapa? Kalau kita orang Islam kan biasa ngajak makan, undang. Kata dia, mereka tuh heran kalau ada orang Islam ngundang makan gratis. Mereka itu Ustadz pelitnya luar biasa Ustadz. Kok bisa? Iya, kalau mereka itu misalnya pacaran nih, laki-laki perempuan. Pacaran, bawa ke restoran, nanti bayar sendiri-sendiri. Padahal pacaran ini. Bayar sendiri-sendiri. Masa? Benar Ustaz, mereka begitu. Karena dia memang lahir di sana dan tinggal di sana. Mereka bayar sendiri-sendiri lagi pacaran. Bahkan Ustaz suami istri, kalau sudah sama-sama kerja makan restoran, bonnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Itu kenyataan. Makanya kalau mau dakwahi mereka gampang, undang mereka makan. Mereka heran orang Islam bikin makanan enak mewah-mewah gratisan. Ya. Bahkan di antara mereka kalau punya anak, sudah sampai usia kerja, masih tinggal di rumah, suruh bayar. Tinggal di rumah itu suruh apa? Suruh bayar. Waliyadzubillah ya. Ya kalau orang kafir pelit wajar, karena memang tujuan mereka dunia. Surga mereka dunia itu. Tapi kalau orang mukmin pelit ini masalah. Saya tidak mengatakan semua orang kafir, tapi saya katakan demikian, sebagian orang kafir seperti itu. Semuanya benar-benar apa? Perhitungan. Karena itulah dunia mereka. Inilah surga mereka di dunia. Ya. Begitu banyak mereka tidak mau punya anak. Kenapa? Karena takut anaknya apa? Bikin repot mereka. Bayangkan, dia kerja, istrinya kerja, punya anak. Nanti punya anak yang ngurusi babysitter. Bayarannya berapa? Tiap jam, per jam bayar berapa? Ngurang-ngurangnya apa? Duit. Sehingga banyak di antara mereka tidak mau punya anak. Tapi kisah berikutnya yang disebutkan tentang seorang Al-Marwazi, ya, bersama seorang Al-Iraqi. Ini dua orang yang bersahabat. Al-Marwazi ini selalu datang, kalau hajian dia mampir ke temannya Al-Iraqi. Kemudian dia dari tempat yang jauh, mampir ke tempat Iraqi, dijamu oleh temannya dari Irak. Al-Iraqi ini yang jamu dia terus. Lama, bertahun-tahun. Namun dia tidak pernah datang bawa hadiah buat kawannya. Tidak pernah ya. Kita kalau ada kawan kita sering jamu kita, harusnya kita bawa hadiah, menyenangkan dia ya. Selama ini kita dijamu. Namun dia pelit, dia tidak pernah bawa hadiah buat kawannya tersebut. Tapi dia berkata, karena enggak enak, dia bilang, wahai fulan, wahai kawanku Iraqi, kau di sini alhamdulillah sudah mapan, sudah saya tidak perlu bantu kamu. Tapi kalau kamu pergi ke kampung saya akan bantu kamu. Saya akan servis kamu kalau kamu pergi ke mana? Kampung saya. Dan itu diingat sama kawannya Al-Iraqi ini. Karena sudah bertahun-tahun dia servis kawannya ini. Suatu hari, kawannya Al-Iraqi ini dalam kondisi kesulitan. Dia ingat, oh dia punya kawan orang kaya yang suka berhaji dan bilang akan servis dia, kalau perlu butuh dengan dia tinggal datang ke kampungnya. Maka Iraqi ini pun bersafar menuju ke teman kampungnya tersebut, kampung temannya tersebut. Ya. Dia ingin ketemu dengan kawannya tersebut. Begitu dia sampai di kampung kawannya, dia cari-cari, kenal si fulan enggak? Si fulan enggak? Akhirnya ketahuan si fulan lagi di sana, lagi ngobrol sama teman-temannya. Dia baru subhanallah, teman saya di situ. Yang sudah berjanji akan memberikan kebaikan bagi dia. Akhirnya dia pun pergi ke temannya, lagi ngobrol sama kawan-kawannya, kemudian dengan semangatnya, dengan hangatnya pun dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawannya tadi, Marwazi tadi, jawabnya dengan dingin, waalaikumsalam. Ya. Seakan-akan tidak kenal dia. Wah ini gimana? Datang dari jauh-jauh, kawannya seakan-akan tidak kenal. Dia bilang, wah mungkin dia pangling sama saya. Maka dia buka bajunya sebagian. Baik, kita lanjutkan. Maka Al-Marwazi ini, waktu ditegur oleh kawannya Al-Iraqi, Assalamualaikum, rupanya dia jawab dengan jawaban yang dingin. Ya. Seakan-akan tidak kenal. Maka temannya Al-Iraqi mengatakan, jangan-jangan kawanku pangling, tidak tahu saya. Maka dia pun mulai buka sebagian selendangnya. Assalamualaikum, jawabannya sama, waalaikumsalam. Ya. Mungkin dia lupa, coba dia buka sorbannya. Ya. Assalamualaikum, jawabannya tetap sama, waalaikumsalam, masih pangling juga. Dia buka songkoknya, Assalamualaikum, masih pangling juga. Apalagi yang mau dilakukan? Sampai akhirnya kawannya Marwazi mengatakan, ya akhi, ente meskipun buka roh ente keluar, saya tidak kenal sama ente. Artinya saking pelitnya, dia pura-pura tidak kenal. Ada orang, ya,
Saking pelitnya, disebutkan juga dalam buku tersebut, kalau saking pelitnya dia diajak makan bareng nggak pernah mau. Karena sunnah kita makan bareng, nggak mau dia. Kenapa? Dia takut bagian dia dimakan lebih banyak oleh orang lain. Nggak mau dia, nggak mau, nggak mau. Kenapa? Ya, nanti ente makan punya saya. Ya udah ente roti depan ente, roti saya depan saya. Ngapain kita cuma satu piring doang ya? Ah nanti ente makan punya saya. Subhanallah. Kalaupun saya makan apa pelit, tidak pingin ya bagiannya diambil oleh orang lain. Itu sebagian cerita-cerita orang pelit zaman dahulu ya. Adapun orang-orang pelit zaman sekarang ya tentu juga masih banyak ya. Saya kenal seseorang ya, sangat pelit. Istrinya ngomel-ngomel ya, ngeluh. Suami saya terlalu perhitungan ya. Uang 1.000-an, 2.000-an dihitung ya, repot. Kasihan. Menderita kalau punya suami apa? Pelit. Menderita. Sama, punya istri pelit juga menderita kita. Kita punya uang mau beli ini, enggak, jangan mas, enggak usah mas, mau ini, enggak, jangan mas. Apalagi berbakti sama orang tua, dilarang-larang sama istri, menderita kalau punya istri pelit. Mau bantu adik, dilarang sama istri, uang kita kasih sama istri-istri yang pegang, waduh repot. Meminta sesuatu harus kasih majukan proposal, repot. ATM dia yang pegang, PIN-nya dia yang hafal, repot. Menderita. Ini kalau istri soleha, tidak pelit, alhamdulillah ya. Kawan ini ada yang pelit, ya. Dia kadang jemput kawan-kawannya pakai mobil. Sudah sama saya aja naik mobil. Ya. Dia bawa mobil, jemput kawannya mungkin mau pengajian, mau kemana. Jemput satu, jemput dua. Habis itu dia bilang, bensinnya bayar bareng-bareng ya. Bensinnya bayar bareng-bareng. Ini bukan pelit namanya, itu namanya narik, jadi naksi ya. Seperti itu ya. Ini hemat Ustaz, bukan hemat. Beda antara hemat dengan pelit ya. Jangan beralasan dengan apa? Hemat. Hemat dituntut, tapi sampai pada derajat pelit itu tercela. Saya pernah kenal seorang, ya. Dia pernah minta bantuan saya. Firanda dia panggil. Firanda, ya, bantu saya ngangkat barang di tempat sana. Oke, saya bilang ya. Nah, kita stop taksi bareng-bareng. Ada berapa karton berat-berat tuh, suruh angkat ya. Saya berdua saya kalau nggak salah sama dia. Kemudian saya naik taksi sampai sana, suruh bayar taksi sendiri-sendiri. Saya bilang kurang ajar nih orang. Sudah minta bantuan saya, masa taksi saya yang bayar sendiri? Saya bayar, dia bayar juga. Habis itu angkat barang, stop taksi lagi. Wah ini suruh bayar lagi nanti nih. Udah saya angkat barang. Bener, begitu sampai tujuan, bayar lagi sendiri-sendiri. Masya Allah, ini orang kok pelit kayak begini, hidup lagi ya subhanallah. Teman saya lagi ya. Orang yang sama, satu hari juga dia minta bantuan. Kita bantu, saya ada tamu, saya nggak tahu tinggal di hotel mana, tolong cari tahu dong. Ya udah, dia mungkin kurang pandai bicara, tanya-tanya, atau kurang mengenal tempat tersebut. Udah sini, saya bilang, mana HP-mu, saya telepon di mana posisinya, telepon sana, telepon sini. Sudah akhirnya saya ke sana, saya temuin tamunya tersebut, selesai. Ketemu tamunya sudah selesai. Tidak berapa lama kemudian, dia bilang, Firanda, ente punya utang sama saya. Utang apa? Utang pulsa. Pulsa yang mana? Telepon-telepon itu. Parah kata. Ini kenyataan loh, ini saya bukan cerita bohong. Ini kenyataan teman. Dan dia masih hidup orangnya tersebut, ya masih hidup. Jadi, seorang kalau pelit, ya kasihan, dia menderita sendiri ya. Buat temannya sekitarnya juga ikut apa? Ikut menderita. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya pelit atau buruknya pelit. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang pelit mereka menyangka orang-orang pelit yang Allah telah berikan kepada mereka karunia, mereka punya karunia Allah berikan kepada mereka. Dan mereka pelit, mereka menyangka sifat pelit tersebut huwa khairul lahum, lebih baik bagi mereka. Logikanya sederhana, saya pelit, uang saya tambah banyak. Saya pelit, deposit saya lebih banyak. Saya pelit, saldo saya terjamin. Dia pikir seperti itu. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum. Janganlah orang yang pelit menyangka sifat pelit itu lebih baik bagi mereka. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Bahkan pelit tersebut lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sungguh pelitnya mereka tersebut, harta yang mereka kumpulkan, mereka tahan-tahan tersebut akan digantungkan di leher mereka pada hari kiamat kelak. Jadi dalil bahwasanya pelit kalau sudah sampai pada derajat ini dosa besar. Kenapa? Diancam dengan ancaman khusus. Bahwasanya harta yang mereka tahan-tahan tersebut, mereka simpan-simpan tersebut, mereka irit-irit tersebut akan digantungkan di leher mereka sebagai siksaan bagi mereka pada hari kiamat kelak. Ini bahaya. Makanya orang ngapain pelit-pelit? Ingat harta datang dan pergi. Kita keluarkan harta pada tempatnya, Allah akan gantikan ya. Jadi orang pelit ini ya sampai keluarganya membutuhkan tidak dia pedulikan, tetangganya membutuhkan dia pelit ya. Istrinya membutuhkan tidak dia penuhi. Nah ini akhirnya. Akhirnya sudah sendiri dan dia akan menderita pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara ayat yang berbicara tentang orang pelit dalam surat An-Nisa ayat 36-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl." Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Kemudian kata Allah, wabidzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baiklah kepada orang miskin. Wal jari dzil qurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang punya hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, berbuat baiklah kepada tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Was-sahibi bil jambi, berbuat baiklah kepada teman dekat, di antaranya istri. Wa ibnis sabil, berbuat baiklah kepada ibnu sabil, orang musafir yang kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi angkuh. Siapa? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna sabil bukhl. Orang-orang yang pelit dan memerintahkan orang lain untuk pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan karunia Allah berikan kepada mereka. Jadi Allah sifati ternyata orang-orang yang tidak berbuat baik sama orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, tetangga hubungan kerabat, tidak berbuat baik sama istri, tidak berbuat baik sama budak. Ini adalah orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit. Maka syariat menganjurkan kalau Anda diberikan kelebihan harta, punya uang, berbuat baiklah kepada orang-orang tersebut. Yang pertama kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebakti-baktinya. Jangan pernah pelit terhadap kedua orang tua. Orang tua yang telah berkorban ya. Sampai bahkan menyekolahkan kita dengan susah payahnya. Sekarang kita rasakan kalau kita punya anak kita sekolahkan, uang kita begitu cepat habis. Apalagi sekolah-sekolah sekarang mahal luar biasa ya. Anak mau sekolah sunnah malah terkadang apa? Mahal ya. Ongkos masuknya terkadang mahal. Ya. Belum ininya, belum anunya. Ya. Sekarang bukan sekolah dunia saja yang mahal. Terkadang sekolah agama juga ikut apa? Mahal. Ya. Kerasa sekali uang kita. Ya, kalau kita pelit, repot. Anak kita nggak sekolah kalau kita pelit. Nah orang tua kita juga dulu kira-kira demikian. Nyekolahkan kita dengan susah payah. Terkadang ada emas yang dia jual. Terkadang tabungannya habis untuk sekolahkan kita. Terkadang dia harus ngutang. Terkadang dia harus riba. Demi untuk menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya. Tidak tambah perhitungan, kemudian setelah besar kita perhitungan sama orang tua.
Wa bidzil qurba, demikian juga berbuat baik kepada karib kerabat dan itu butuh pengorbanan. Allah sebutkan di antara sifat orang beriman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang yang memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabat. Kita harus punya pengorbanan. Anda suka dengan ini, berikan. Anda suka kue, masakan buat karib kerabat, buat kakak, buat adik. Anda tahu keluarga Anda susah, berikan dia yang Anda sukai dengan barang tersebut. Ya. Jangan berikan kepada kakak, adik barang-barang rusak. Ya. Ini kulkas, ini sebenarnya bagus, cuma lagi rusak ya. Nanti diperbaiki, bagus ini Kak, ini bagus sekali. Itu namanya kasih barang rusak sama kakak ya. Kalau punya uang belikan, Kak, butuh apa? Kulkas belikan. Ya akhi, pahalanya besar. Wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada anak miskin, orang yatim. Anak yatim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta talyina qalbik, fatmil miskin wamsah ra'sal yatim." Kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makanan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Anak yatim yang sudah jauh dari orang tua, tidak pernah diusap oleh kedua orang tuanya, antum datang, antum usap kepalanya. Nah, gimana kabarnya nak? Dia senang diusap-usap ya. Tapi jangan ngusap-ngusap terus, kasih duit ya. Om, sudahlah om. Diusap aja terus, kapan selesainya diusap-usap. Jangan pelit-pelit, kalau punya uang, kalau enggak punya uang lain cerita. Aduh, ya, om tidak punya duit sekarang. Usap-usap aja ya, lain cerita. Kalau nanti punya uang, kasih. Kemudian kepada tetangga yang punya hubungan kerabat, tetangga yang tidak punya hubungan kerabat, baik tetangga sebelah. Ya, itu saatnya berbuat baik sama tetangga. Cari pahala dengan berbuat baik kepada tetangga. Kalau apalagi dia miskin, kita kaya, rumah kita besar, rumah dia kecil. Ya, kasih sembako, kasih duit sama dia, ya. Cari pahala. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasahibi bil jambi, kepada teman dekat, kita punya kawan dekat setiap hari berjalan. Apa konsekuensi kita sebagai kawan? Ya kalau dia punya keperluan kita bantu. Ya kalau percuma kita berkawan, dia punya keperluan, dia punya kebutuhan tidak kita bantu. Apa fungsi sebagai kawan? Sebagian ulama menafsirkan wasahibu bil jambi, maksudnya istri. Istri, jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama istri. Ada kasus saya hadapi, suami istri berantem. Kenapa? Karena suaminya belum lunas maharnya. Istrinya nuntut, kamu mahar kurang sampai sekarang, udah nikah belasan tahun ya. Ya salah, suaminya salah, maharnya belum lunas, istrinya nuntut, tapi taruhlah kekurangannya cuma 5 juta. Kenapa dituntut lagi? Sudahlah. Sementara suaminya mungkin sudah berikan dia ratusan juta mungkin kepada sang istri, tidak pernah perhitungan. Dituntut, mana 5 juta yang atau 7 juta lah, atau 10 juta lah. Ngapain ribut suami istri? Saya sampai dengar itu sedih. Masa begini-begini perhitungan suami istri? Ya. Kita suami, ya harusnya kita lunasi mahar tersebut untuk istri kita. Terus istri juga jangan nuntut-nuntut ya. Begitu saja dituntut. Akhirnya suaminya balas. Kamu punya utang juga sama saya, puluhan juta, mana belum bayar? Itu tuntutan. Ini kisah nyata ya, subhanallah. Berbuat baiklah sama istri, berbuat baik sama suami. Ibnu Mas'ud punya istri, punya uang. Apa benar bahwasanya kepada kerabat lebih baik bersedekah, uangnya kasih suaminya. Uangnya dikasih kepada suaminya. Kemudian sifat-sifat orang tersebut kata Allah, alladzina yabkhulun, orang-orang yang pelit. Wa ya'murun nasa bil bukhl. Selain mereka pelit, mereka juga nyuruh orang lain untuk pelit. Ini bahayanya orang pelit. Pelit itu menular ya. Antum kalau punya teman pelit jangan bergaul sama dia. Nanti suatu saat antum pelit juga seperti apa? Dia. Karena dia ngajari bagaimana pelit yang baik. Cara pelit yang benar itu bagaimana? Dia ajarin. Begini, dia ajarin pelit, ajarin. Akhirnya antum nanti karena sering bergaul dengan orang pelit, antum terpengaruh. Dan orang pelit itu terkadang nyuruh orang lain juga pelit seperti dia. Kenapa? Kalau dia pelit sendiri dia malu. Dia ingin ada yang lain juga pelit seperti dia. Makanya dia juga menyeru kepada orang lain untuk pelit seperti dia. Maka hati-hati. Kalau antum punya kawan pelit, ente nasihati dia. Kalau enggak, mending ente tinggalkan. Ya, menderita bergaul sama orang pelit.
sakit hati. Kemudian kata Allah, wa yaktumuna ma atahumullah min fadli. Di antara ciri-ciri orang pelit, mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Mereka punya diberi kekayaan, mereka sembunyikan. Benar-benar disembunyikan. Kita kalau diberi kekayaan juga jangan pamer. Tidak pamer tapi tidak juga kita seakan-akan orang miskin. Kalau ditanya gimana kabar? Waduh susah, dagangan susah. Semua begitu. Selalu bilang apa? Susah. Ya. Kalau pakai baju, bajunya jelek gitu. Seakan-akan nggak punya. Pakai mobil, mobilnya jelek. Ditanya kenapa? Oh saya zuhud. Bukan zuhud, pelit. Ya apakah zuhud harus pakaiannya jelek? Tidak, pakaian bagus. Tapi jangan pakai yang juga yang sombong, yang mahal. Enggak. Biasa-biasa aja. Tapi yang penting, tunjukkan bahwasanya kita dapat kenikmatan. Kita bahagia. Alhamdulillah. Allah berikan kenikmatan. Alhamdulillah. Apa kenikmatannya? Enggak usah cerita detail ya. Oh rumah saya 3. Alhamdulillah. Istri saya 4. Alhamdulillah. Orang yang dengar tuh sakit hati. Tidak semua kenikmatan kita ceritakan sama orang lain. Tapi kita tunjukkan kita dalam kondisi apa? Nikmat. Nah orang yang diberi nikmat oleh Allah kemudian dia sembunyi-sembunyikan itu kufur nikmat. Di antara bentuk kufur nikmat menyembunyikan apa? Kenikmatan seakan-akan dia tidak dapat kenikmatan. Dia lupa seakan-akan dia disusah. Makanya waktu Nabi melihat ada seorang pakai baju yang bajunya itu lusuh, Nabi bertanya, "Hal atakallahu malan?" Apakah Allah berikan harta kepadamu? Kata dia, "Iya." Kenapa bajumu seperti ini? Kata Nabi, "Idza atakallahu malan falyura atharu." Kalau Allah memberikan harta kepadamu, tampakkanlah dampaknya. Buktinya mana Allah kasih kau harta? Artinya yang pakai yang wajar lah, menunjukkan kau dalam kondisi nikmat. Nabi SAW, kalau saya boleh katakan seadanya. Kalau pas ada baju yang tidak bagus ya dia pakai itu. Kalau pas punya baju bagus dia pakai baju yang bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau makanan pas tidak ada ya dia qanaah makan saja. Kalau makan enak Rasulullah makan kambing. Jadi bukan kemudian sembunyi-sembunyi kenikmatannya sehingga seakan-akan hidup susah. Ya. Ada orang seperti itu. Kalau ditanya selalu seakan-akan ngeluh, seakan-akan dia susah. Selalu menyembunyikan, dia menunjukkan seakan-akan dia orang miskin, orang susah. Padahal dia punya harta. Ya. Itu tidak boleh. Itulah sifat-sifat orang pelit. Tapi di antara ayat-ayat yang berkaitan tentang pelit seperti di akhir dari surat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah." Kalian diserukan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faminkum may yabkhal, di antara kalian ada yang pelit. Kemudian kata Allah, "Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, kalian yang miskin. Wa in tatawallaw, kalau kalian berpaling, yastabdil qauman ghairakum, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian tidak seperti kalian. Jadi Allah ingin ingatkan dalam ayat ini, orang yang pelit itu hanya rugi sendiri. Allah menyuruh kalian bersedekah, berinfak, Allah tidak butuh dengan harta kalian. Tapi kebaikan yang kalian lakukan itu, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, wa antumul fuqara, kalian butuh dengan pahala, kalian butuh dengan ganjaran di akhirat kelak. Allah sebutkan Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau semua, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah, wahai manusia, kalau kalian seluruhnya hamba-hambaku dari awal sampai akhir, seluruhnya hatinya seperti hatinya orang paling bertakwa, seluruh manusia seperti hatinya Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Allah tidak butuh. Makanya Allah mengatakan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, kalau dia berpaling, dia kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah tidak butuh, tidak ada masalah. Ya. Kalian bertakwa seluruhnya, tidak menambah kekayaanku. Aku tidak butuh dengan kalian. Kalian yang butuh denganku.
Kalian kufur semuanya, semuanya seperti Firaun, semuanya seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaanku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Kalau seluruhnya kalian semuanya hatinya seperti orang paling fajir, seperti Firaun, seperti iblis, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali, kekuasaan Allah sama sekali. Allah mengatakan di akhir ayat, kalau kalian pelit, Allah akan gantikan dengan yang lain. Akan ada hamba-hamba Allah yang dermawan. Kalau kalian pelit untuk dakwah, akan ada hamba-hamba Allah yang tidak pelit untuk dakwah. Akan ada. Kita bertemu dengan sebagian orang. Kita punya kawan, ada yang miskin, ada yang sedang, ada yang kaya. Yang kaya ada dua modelnya. Ada yang perhitungan, ada yang jor-joran. Kalau sudah bicara dakwah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Ada yang perhitungan sangat detail. Ya. Padahal dia kaya raya. Saya punya dua model kawan seperti itu. Semuanya perhitungan. Dan keluarnya pun apa? Sedikit. Seakan-akan kita terkadang, Ustadz harus ngemis. Bukan untuk kita. Untuk dakwah. Seakan-akan kita harus setengah mati. Ini sudah, ini bagus. Kita sampai-sampai harus mengemis depan dia. Tapi terkadang kita lakukan demi untuk dakwah. Kalau kita ngemis untuk kita, wali'adzubillah. Enggak. Ya. Saya punya kawan cerita di Madinah, ya, ada tetangga yang jarang ke masjid. Suatu saat masjidnya butuh bangunan untuk diperlebar atau apa. Imam masjidnya datang. Tahu tetangganya ini nggak pernah kemana? Ke masjid. Ya. Akhirnya dia ketuk. Assalamualaikum. Tadinya nggak mau dibuka. Dia nggak suka sama orang di masjid. Akhirnya diketuk, akhirnya dibuka. Assalamualaikum, tegur-tegur. Kenapa? Ini ya akhi, ini ada bangun masjid gini. Kita butuh apa? Bantuan dan macam-macamnya. Orang rumah itu ludah. Ludah dia. Kemudian dia pegang ludahnya, dia bilang, ini ludah buat saya. Yang buat masjid mana? Ini ludah buat saya. Yang buat masjid mana? Akhirnya orang tadi terenyuh. Dia bantu buat apa? Masjid. Kalau saya kurang ajar ente. Tapi maksud saya terkadang ada orang seperti itu, kita mau minta untuk dakwah, untuk ini, untuk program dakwah berat, bukan buat kita, buat dakwah. Tapi ada orang, Masya Allah, kita bicara di polemik langsung jor-joran keluar, luar biasa. Saya ketemu sebagian orang cerita, ini ada tanah begini butuh untuk gini untuk di kota lain di luar Jakarta. Butuh berapa harganya? Ya sekitar 2M. Ya insya Allah Ustaz. Ya. Minggu depan langsung dia bayar 2M. Luar biasa ya. 2M aja uang saya nggak pernah lihat 2M sekian. Saya paling banyak pernah pegang uang 100 juta. Itu uang paling banyak saya pernah pegang ya. Pegang langsung maksudnya. Kalau lihatnya urusan belakangan. Uang paling banyak saya pernah pegang 100 juta. Itu pun uangnya orang. Ada orang, Masya Allah, mudah sekali. Ngomong lagi, ya akhi ini ada orang butuh begini. Berapa? 1,5 M. Bantu. Ada lagi, fulan ini ada butuh gini. Berapa total? 7 M. Dibantu. Masya Allah. Ada orang uang bagi dia itu apa? Begitu mudah keluar ya. Makanya kata Allah, fa in tatawallaw, kalau kalian pelit untuk dakwah, Allah akan siapkan orang-orang yang tidak pelit. Akan ada orang seperti itu yang tidak seperti kalian yang pelit seperti dalam dakwah. Tapi di awal ayat kata Allah perhatikan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang pelit, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, barang siapa yang pelit itu berarti keluar pelitnya dari jiwanya yang buruk. Yang kedua, wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi, maknanya yabkhalu ala nafsi, barang siapa yang pelit sungguhnya pelit kepada dirinya sendiri. Ini dua tafsiran. Pertama, barang siapa yang pelit berarti jiwanya buruk. Yang kedua, barang siapa yang pelit berarti dia pelit kepada dirinya sendiri. Tafsiran pertama kata para ulama, tidaklah seorang pelit kecuali jiwanya itu buruk. Imannya kosong. Makanya Nabi SAW mengatakan, was-sadaqatu burhan. Sungguhnya sedekah itu bukti
Mana bukti Anda beriman? Harus ada buktinya. Di antara bukti Anda beriman, Anda mengeluarkan uang, melawan kecintaan Anda terhadap harta, Anda keluarkan untuk berinfak. Itu bukti bahwasanya Anda beriman. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Nasa'i, "Wala yajtami' asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada." Tidak berkumpul keimanan dan kepelitan dalam hati seorang hamba selamanya. Enggak mungkin. Kalau ada orang yang beriman tapi pelit, sungguhnya dia tidak beriman. Oleh karenanya, Hubayb bin Mubashshir Ats-Tsaqafi berkata, "Qa'adtu ma'a Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in wa nasu mutawafirun fa ajma'u annahum la ya'rifuna rajulan shalihan bakhilan." Aku pernah duduk bersama Ahmad bin Hanbal dan aku pernah duduk bersama Yahya bin Ma'in. Aku berbincang-bincang dengan mereka, aku sering ngobrol dengan mereka dan orang-orang banyak, mereka semua sepakat mereka tidak kenal ada orang yang soleh tapi pelit, enggak ada. Nah, kalau ada orang ternyata pelit, itu bukan orang soleh. Kalau ada orang ngaku beriman, ternyata pelit, itu bukan orang beriman. Karena kata Nabi, wala yajtami' asy-syuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seorang selamanya. Ini dua hal yang kontradiktif. Kalau imannya kencang, besar, pelitnya akan habis. Tapi kalau pelitnya banyak, imannya akan apa? Berkurang. Tidak mungkin imannya tinggi, pelitnya juga tinggi, enggak mungkin. Mustahil. Makanya tidak ada orang pelit kecuali memang jiwanya buruk. Kenapa dia pelit? Berarti dia kurang beriman kepada hari akhirat. Berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Allah Maha Pemberi rezeki. Dia tidak percaya tentang hari kiamat bahwasanya akan dibalas kebaikan-kebaikan ini. Berarti jiwanya memang buruk. Makanya waktu Nabi SAW menyerukan untuk berbuat baik, untuk mengeluarkan biaya, Nabi buka dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan apa? Tamunya. Nabi ajarin. Muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, muliakan tamu. Nabi suruh muliakan tamu, muliakan tangga. Tapi Nabi buka dengan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena muliakan tetangga butuh biaya, muliakan tamu juga butuh apa? Biaya. Orang yang beriman kepada hari akhirat, mudah bagi dia menjamu tamu. Bahkan dia senang menjamu tamu. Ada tamu, dia senang. Ini saatnya dia dapat pahala. Kalau orang beriman kepada hari akhirat, dia tidak pelit. Dia senang membantu tetangganya. Dia senang membantu tetangganya. Apalagi tanya lagi susah. Oh, ada apa? Kesempatan bagi dia berpahala. Tapi kalau orang ternyata pelit, menjamu tamu rasanya berat. Apalagi temannya telepon, ya akhi saya mau bertamu. Jam berapa? Pada duhur ya. Waduh, jam makan siang ini. Pada asar aja. Saya sibuk ya, sibuk. Karena pada asar cuma teh selesai. Kalau pada isya repot. Pada duhur juga apa? Repot. Ya kita bisa ada waktu cuma pada duhur. Ya udahlah pada duhur. Iya saya bawa istri sama anak-anak. Aduh istri sama anak. Kalau dia pelit dia menderita benar. Tapi kalau orang tidak pelit kesempatan. Saya tidak bicara tentang orang miskin nggak mampu lain cerita. Ya. Tapi kalau mampu, terus pelit ngapain nanti simpan-simpan harta buat apa? Diberangkas sampai banyak ya. Kemudian aset sana sini ngapain ya akhi? Seperti orang punya tanah sampai banyak, rumah sampai banyak. Dia pelit ngapain? Harta itu hanya bikin dia binasa pada hari kiamat kelak. Kalau Anda punya aset banyak tidak pelit enggak apa-apa. Silakan. Punya aset banyak juga tidak pelit. Jadi tafsiran pertama, orang tidaklah dia pelit kecuali jiwanya itu buruk. Jiwanya sangat buruk. Tafsiran kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi." Barang siapa yang pelit, ai ala nafsi. Barang siapa yang pelit berarti dia pelit terhadap dirinya sendiri. Ini lebih kuat tafsiran kedua ini. Orang yang pelit itu berarti dia pelit pada dirinya sendiri. Kenapa? Akhirnya dia menghalangi banyak kebaikan buat dirinya. Ada kebaikan dia tidak mau ambil. Dia pelit sama dirinya sendiri. Di dunia maupun di akhirat. Contoh orang yang bersedekah kalau di dunia. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim? Ma naqasat shadaqatun min mal. Kata Nabi sedekah tidak mengurangi harta. Ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Baji dari mazhab Maliki. Bahwasanya sedekah itu menambah harta. Sedekah itu menambah harta. Zakat dikeluarkan menjaga harta, menambah harta. Itu benar. Betapa banyak orang bersedekah, hartanya ditambah-tambah oleh Allah. Yang jelas sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dipuji, bukan karena riya,
bukan karena enggak enak, tetapi dia sedekah dengan hati yang tulus, Allah akan tambahkan hartanya. Dan ini sudah terbukti di mana-mana. Kalau kita mau cerita banyak cerita, tapi tidak perlulah, khawatir nanti disalahpahami. Tetapi saya katakan bahwasanya sedekah itu menambah apa? Menambah harta. Maka kalau dia tidak sedekah, dia pelit, ya, dia pelit sama dirinya sendiri, hartanya lebih banyak, tapi dia tidak mau hartanya lebih banyak. Dia pikir hartanya banyak dengan pelit. Padahal kalau dia keluarkan, hartanya akan lebih banyak. Makanya Nabi gandengkan dalam hadis tersebut dengan dua perkara yang lain. Kata Nabi, wa ma naqasat shadaqatan min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah seorang memaafkan kecuali semakin ditambah, dimuliakan oleh Allah. Wa ma tawadhu ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Di sini semua tiga perkara ini, sedekah, memaafkan, tawadhu, zahirnya ini mengurangi seseorang. Sedekah, zahirnya duitnya tambah kurang. Ternyata kata Nabi tidak. Memaafkan, zahirnya orang itu lemah, kalah. Kenapa memaafkan? Ternyata tidak. Dia maafkan, Allah semakin muliakan dia, semakin tinggi derajatnya. Yang ketiga, zahirnya orang tawadhu, rendah diri, seakan-akan orang rendahan. Ternyata Allah semakin meninggikan apa? Derajatnya. Jadi orang yang pelit itu, dia pelit terhadap dirinya sendiri. Bagaimana tidak banyak dunia Allah berikan kepada dia, ditolak. Makanya setiap pagi ada malaikat yang berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak gantinya. Ya. Yang kedua, dia pelit terhadap dirinya, terhadap ganjaran akhirat. Sedekah itu ganjarannya luar biasa. Ya. Di dunia dikasih ganjaran, di akhirat dikasih apa? Ganjaran. Di dunia tadi, selain ditambah hartanya, kata Nabi SAW, sona'i'ul ma'ruf taqi masari asu. Kata Nabi SAW, perbuatan-perbuatan baik menghalangi dari kesudahan yang buruk. Kalau Anda sering bersedekah, bantu orang, insya Allah Anda tidak kena su'ul khatimah. Insya Allah tidak terhalangi dari apa? Su'ul khatimah. Adapun di akhirat pahala sangat banyak. Kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, hari yang sangat panas dan terik, tidak semua orang di bawah naungan yang teduh. Di antaranya seorang akan dinaungi oleh sedekahnya. Semakin dia banyak sedekah, semakin banyak naungannya akan menaungi dia pada hari kiamat kelak. Belum pahala, ganjaran yang Allah akan berikan di surga kelak. Jadi orang yang pelit itu, sungguhnya dia pelit terhadap dirinya sendiri. Taib. Yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana nasib orang pelit di dunia. Orang pelit di dunia, orang yang bakhil itu orang yang menderita. Ya. Nabi telah memberikan perumpamaan tentang orang yang pelit dengan orang yang bersedekah. Seperti seorang yang terikat tangannya sampai di lehernya, kemudian dia pakai baju besi. Kalau orang bersedekah, kullama hamma bisadaqah, setiap dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin meregang. Waktu sedang meregang, tangannya lebih luas, maka hatinya lebih lapang. Makanya orang yang bersedekah itu orang yang paling bahagia. Bagaimana tidak bahagia? Dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Orang kalau kita bantu, senang atau tidak? Senang luar biasa. Kita berikan sembako, kita berikan bantuan. Ya. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, tatkala kita membagi kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Maka orang yang tidak pelit itu orang bahagia. Tetapi orang yang pelit, kata Nabi SAW, tatkala dia ingin bersedekah, maka bajunya semakin sempit dia semakin sesak bernafas. Kenapa dia pelit? Makanya orang yang pelit suka marah-marah. Sedikit-sedikit marah-marah, sedikit-sedikit perhitungan. Marah sama suaminya, marah sama istrinya, marah sama ibunya. Kenapa dia? Dia pelit, makanya segalanya dia perhitungkan. Dan dia menderita. Ini orang pelit. Kemudian di antara penderitaan orang pelit. Orang pelit itu hidupnya susah di dunia. Kemudian di akhirat hisabnya susah juga. Makanya dikatakan al-bukhala atau al-bakhil ya'ishu aishal fuqara wa yuhasabu hisabal aghniya. Hafal perkataan ini. Orang pelit itu hidupnya seperti, dia orang kaya tapi dia pelit. Dia hidupnya seperti orang miskin, hisapnya orang kaya. Ya. Kenapa? Betapa banyak kebahagiaan ingin dia tinggalkan gara-gara pelitnya. Ada makanan enak, aduh mahal sekali. Enggak jadi makan enak. Ya.
Mau kemana-mana, cari yang paling murah. Duit banyak, naik pesawat selalu yang paling ekonomi. Ya kalau sesekali, duit banyak, ngapain tuh ente kapan nikmati duit ente? Ya, cari hotel yang paling murah. Subhanallah. Ini kita, kalau kita oke lah, duit nggak punya ya. Kalau nggak perlu, nggak usah di hotel ya. Saya dulu masih ingat saya sama istri saya, masih di Madinah, masih sekolah. Kita umroh, kita cari hotel yang paling murah lah. Karena gaji, mukafah beasiswa terbatas. Cuma 900 real per bulan. Pas umroh, istri saya bilang, Abi, cobalah di hotel lah yang mewah itu. Mana? Itu Hilton. Ya udah, ayo pergi tanya. Kita pikir lagi sepi, mungkin harganya murah, 200 real ke 300 real ke 400 saya siap bayar. Akhirnya tanya berapa? 700. Sudah sayang kita tidur di ini aja, di lantai aja deh. Uang nggak ada. Ya kalau memang begitu lain cerita, kita nggak punya uang. Uang digaji cuma 900, sewa hotel 700, orang bahlul namanya. Cari hotel 70 real di belakang sana, ya udah enggak apa-apa, 70 real semalam. Tapi kalau ente punya uang banyak, saya bilang sama istri saya, nanti insya Allah ya. Kalau Abi sudah lulus, insya Allah ini hotel-hotel semua kita tiduri. Dan benar alhamdulillah, setelah lulus, kita hotel-hotel mahal. Waktu mahasiswa ya udah, hotel yang 70 real semalam. Terkadang masuk situ, bau orang sebelumnya nggak hilang-hilang ya. Tapi kalau punya uang banyak, ya akhi ngapain ya akhi, ente punya uang banyak. Ente pengusaha besar, ente triliun punya duit, miliaran. Terus menderita, ya Ustadz saya ingin ajari anak saya biar hidup tidak glamor. Ya enggak apa-apa, sesekali naik ekonomi. Tapi kalau ekonomi terus, ente duit buat apa? Ya. Oh, lebih baik saya sedekahkan. Oke, kalau begitu enggak apa-apa, sip. Ya. Tapi ini enggak, sedekah juga enggak, ya Allah. Menyiksa diri sendiri. Maka hidupnya seperti orang miskin. Betapa banyak kenikmatan mau dia rasakan tidak jadi. Orang kaya pergi ke Saudi, mau beli apa-apa dikurskan dulu. Ini 100 real. Kalau kali 4.000, 400.000, waduh mahal nggak jadi. Mau makan sesuatu 30 real. Waduh kalau dikalikan 4.000, 120.000, waduh nggak jadi. Akhirnya banyak makanan enak tidak dia makan. Kenapa? Terlalu perhitungan. Sampai kalau dia sakit, dia pun cari dokter yang paling murah. Dokter itu bagus, tapi mahal. Aduh, ini agak murah. Aduh, saya sabar aja lah. Herbal aja murah. Iya, kalau herbalnya menyembuhkan. Kalau ternyata karena pelit, aduh repot. Orang seperti ini menderita. Sampai ada orang meninggal gara-gara seperti ini. Saya tahu ada orang dianjurkan sama dia, kamu berobat di dokter sana. Waduh, mahal yang murah aja. Mati akhirnya dia. Ya bukan sebab dokter, tapi maksudnya dia kan berusaha dulu. Kalau dia nggak punya uang, oke lah kita cari dokter yang murah. Tapi kalau kamu punya uang, kamu pelit, terus kamu mati, kan mati konyol namanya. Seperti itu. Ya. Orang terkadang pelit, Allah buat dia menderita begini. Dia pelit, sama dia saja dirinya pelit. Mau berobat pelit. Tahu-tahu Allah bikin orang tuanya sakit keras. Harus operasi, harus berobat, biayanya banyak. Wah dia stres kalau gitu. Kalau dia biarkan ibunya mati, apa kata satu dunia? Orang bilang dia, ente orang kaya ibunya nggak diobati. Kalau ngobati ibunya, duitnya habis. Wah dia menderita seperti itu. Tapi kalau orang beriman, ibunya sakit, dia keluarkan uang. Ini saatnya saya berbakti, ini saatnya saya meraih surga. Inilah sedekah pada tempatnya. Kenapa saya pelit sama orang tua? Tapi kalau orang pelit, susah. Jadi orang pelit itu menderita. Hidupnya di dunia seperti orang miskin, tapi di akhirat hisapnya seperti apa? Orang kaya karena duitnya banyak. Asetnya banyak, hisapnya panjang, setengah mati dia. Kemudian orang pelit itu membuat orang di sekitarnya menderita. Anak-anaknya menderita, istrinya menderita, kawannya menderita. Bayangkan antum punya kawan orang pelit. Ngajak antum, ayo akhi kita makan, ayo makan. Pergi ke warung Padang misalnya, antum sudah pilih macam-macam dihidangkan, antum ambil semuanya nih. Tahu-tahu dia bilang bayar sendiri, waduh. Kalau saya tahu saya cuma nasi putih saja sama. Ternyata kan menderita. Dan orang seperti itu ngajak-ngajak makan sampai di sana suruh bayar sendiri. Wah ini parah itu. Namanya bukan ngajak makan itu. Ada orang pelit seperti itu ada. Ente menderita lihat dia kaya kok. Ente tuh ngenes gitu lihat. Ini orang kaya kok pelitnya luar biasa. Makanya ente jangan bergaul sama orang pelit. Ente menderita nanti. Yang paling menderita tadi kalau punya suami pelit.
paling menderita. Punya istri pelit itu juga menderita. Anak-anak kena imbasnya. Saya sering sampaikan cerita ini. Di Saudi saya pernah dengar di Idaatul Quran, seorang bercerita bagaimana tatkala ada seorang meninggal, kemudian anak-anaknya dipanggil, ahli warisnya dipanggil. Akhirnya hakimnya mengatakan, kalian harus bersyukur ternyata bapak kalian warisannya banyak. Begitu warisannya banyak, anak-anaknya ngamuk. Oh, ngamuk. Kenapa ngamuk? Ternyata selama ini kita hidup susah. Ternyata bapak kita apa? Kaya. Malah marah sama bapaknya. Repot kalau punya orang tua yang pelit. Ya. Punya suami yang pelit. Ya. Kalau anak sakit tidak begitu diperhatikan, mau masuk emergency dia hitung-hitung duit bakalan keluar berapa, susah. Sampai istrinya kalau ada kejadian, ada istrinya naik mobil kecelakaan, yang dia tanya pertama, gimana mobilnya? Bukan istrinya ditanyakan, mobilnya gimana? Dia pikir mobilnya itu berapa biayanya. Dia tidak pikir istrinya kecelakaan apa. Ini karena pelit sudah mendarah daging. Dan yang paling bahaya kalau antum pelit, anak antum juga biasanya pelit juga. Ini bahaya. Antum mengajarkan pelit kepada anak antum sedikit-sedikit pelit, jangan. Kamu kalau makan jangan depan teman-teman ya. Jangan ngajak teman-temanmu ke sini. Jadi anak kita ajarin pelit. Saya punya anak Abdul Muhsin ngomong sama saya, Abi, itu si fulan temannya pelit. Dalam hati saya, benar, bapaknya aja pelit. Tapi saya enggak bilang sama anak saya, oh bapaknya juga pelit, Abi tahu. Enggak. Kalau antum pelit, anak ente nanti lebih pelit daripada ente. Jadi bahan tertawaan sama kawan-kawannya. Hidupnya susah, mau makan sembunyi-sembunyi, semuanya perhitungannya. Jadi demikian saja apa yang bisa saya sampaikan. Semoga antum tidak termasuk orang-orang yang pelit. Tapi ada yang bertanya, saya persilahkan. Apakah ada sifat pelit yang diperbolehkan dalam Islam? Pelit tidak boleh, pelit tercela. Tetapi kalau disebutkan sini kita diminta dana untuk perkara-perkara yang tidak benar, ya kita bukan pelit. Ini kita bukan pelit, tapi tidak ingin mengeluarkan uang yang tidak pada tempatnya. Misalnya orang kampung datang, Ustadz, ini kita mau ngadakan dangdutan Ustadz. Tolong bantu Ustaz. Ya, saatnya bukan saya pelit, saya tidak pelit, cuma ini tidak pada tempatnya. Ngapain uang saya keluarkan untuk joget-joget perempuan memamerkan auratnya? Justru kalau saya keluarkan haram. Tidak boleh. Bukan masalah pelit-pelit, tapi ini tidak boleh kita berikan, bukan karena pelit tapi karena ini hukumnya haram. Ustadz, bagaimana jika ada seorang yang ingin meminjam uang kepada kita dan dia sangat butuh, padahal kita tahu sepertinya orang tersebut tidak mampu membayarnya. Apa kita harus tetap meminjamkan uang? Terserah kita. Ya. Kalau antum punya uang berlebihan, ya udah nggak usah pinjamkan, kasih kalau antum punya uang berlebihan. Ya, antum kasih aja. Ya, kalau ente keluarkan uang ini akan menjadi saldo antum di akhirat. Uang yang antum buat ini, buat ini tidak ada manfaatnya di akhirat. Tapi yang antum keluarkan di jalan Allah itulah yang akan menjadi tabungan antum di akhirat. Investasi antum di akhirat. Ya. Kalau kita bilang inilah investasi antum di akhirat. Ya. Dan memberi bantuan kepada orang lagi sangat butuh, pahalanya lebih besar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala qatahamal aqabah, fama adraka mal aqabah, fakku raqabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, aw miskinan dha matrabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak melewati aqabah, yaitu perkara-perkara yang berat yang bisa dia lewati agar dia masuk surga. Apa itu? Rintangan-rintangan yang harus dilewati supaya masuk surga. Kata Allah, fakku raqabah, merdekakan budak. Ini butuh biaya. Membebaskan budak itu biayanya besar sekali itu. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan kepada fakir miskin di saat lagi kekurangan makanan. Ya. Yatiman dha maqrabah, atau anak yatim punya hubungan kekerabatan. Au miskinan dha matrabah, atau orang miskin yang tidak punya kecuali tanah. Itu orang miskin sangat miskin. Sehingga kata para ulama, sedekah itu semakin besar pahalanya tatkala kebutuhannya semakin tinggi. Berikan orang yang lagi butuh dengan orang yang kurang butuh lebih besar pahalanya bagi orang yang sangat
membutuhkan. Nah, kalau ternyata kita tahu kawan kita lagi benar-benar butuh dan kita punya uang, kasih. Kalau kita tidak mampu memberikan seluruhnya, kasih sekedarnya. Paling tidak mengurangi apa? Beban. Tidak harus kita bantu seluruhnya. Makanya Nabi mengatakan, "Man naffasa kurbatan." Barang siapa yang merenggangkan kesusahan saudaranya, tidak mesti hilang. Nafas tadinya nafasnya sesak, jadi agak renggang. Tidak harus sembuh total. Tapi kalau antum ikut meringankan, Allah akan meringankan penderitaan antum pada hari kiamat kelak. Jadi kalau kita punya uang, kasih aja. Apalagi kita kenal orang ini. Ya. Dan kita tahu meskipun kita tahu dia tidak bisa bayar, ya sudah anggap dia sedekah. Kita bilang ya udah ambil aja. Dia bisa bantu, dia bisa bayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga nggak ada masalah. Kecuali kalau antum juga tidak punya. Saya pernah ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada orang lain. Udah lama, tahun berapa? Tahun 2001 mungkin. Saya ceramah di Jogja. Saya masih kuliah waktu itu, 2002 sekitar gitu. Saya ceramah tentang keutamaan memberi pinjaman kepada saudara. Bahwasanya kata Nabi, as-salafu yajri majra syatri sadaqah. Bahwasanya minjamkan uang itu pahalanya seperti setengah sedekah. Kalau antum minjamkan uang 1 juta sama orang, seperti antum bersedekah 500.000. Pahalanya besar. Setelah saya ceramah, habis saya ceramah, saya langsung pulang ke rumah. Rumah saya masih kontrakan, belum diplester ya. Datang orang ketuk pintu. Ustaz, Assalamualaikum. Silakan. To the point aja Ustaz. Tadi ceramah antum bagus. Saya pinjam uang Ustaz. Ini ngetes imannya Ustaz ini. Saya bilang, qadarullah akhi, saya juga punya utang sama orang. Saya belum bisa pinjamkan antum uang. Tetapi kalau kita punya uang, kita kasih sama orang. Ya. InsyaAllah Allah akan mengurangi penderitaan kita pada hari kiamat kelak. Ustaz, apakah saya tergolong orang yang pelit? Apabila diundang, saya membedakan pemberian amplop untuk orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya saya beri sedikit, sedangkan orang miskin saya beri banyak. Karena menurut saya orang miskin lebih butuh. Bagus, enggak apa. Orang miskin lebih butuh. Orang kaya, kita sekedarnya menyenangkan dia. Tidak perlu kita kasih sumbangan juga tidak masalah ya. Jangan-jangan kita sumbangan tidak pada tempatnya. Orang kaya kita bantu. Itu kalau kita kasih hadiah. Kalau hadiah tidak syarat harus miskin. Kita kasih hadiah orang sama orang kaya tidak masalah. Tapi kalau sedekah, berikanlah kepada yang memerlukan. Kalau suami sering pinjam uang istri untuk kebutuhan si suami, kadang susah bayar dan selalu ditunda-tunda sampai menumpuk. Yang akhirnya si istri mengambil sendiri dompet suami sesuai jumlah utangnya. Pemberitahunya via telepon. Karena kalau langsung bilang takut marah-marah. Suami enggak bayar utang tapi dompetnya uangnya apa? Banyak. Ya, janganlah rumah tangga seperti itu ya. Bilang baik-baik, Mas, kamu ada uang, Mas. Kenapa enggak kasih saya? Saya juga butuh, saya perlu ini, perlu buat keluargaku, buat ini, buat anu ya. Bicara baik-baik lah ya. Asal ngambil aja kurang bagus lah. Nanti apa namanya? Mas sudah jatuh tempo, Mas. Ya bicaralah, suami istri tidak hidup seperti itu. Kita suami istri bukan teman kongsi dagang yang harus hitungan dengan hitungan detail. Ya, suami istri hidup ya. Kita kawan berjalan dalam rumah tangga, saling memahami, saling maafkan, memahami kekurangan. Ya. Nasihati suaminya dengan baik, tapi jangan langsung ambil duit dari apa? Dompetnya. Apakah termasuk dalam kategori pelit ketika saya menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji? Sehingga saya membatasi dalam bersedekah baik kepada orang tua. Kebetulan orang tua masih bekerja memiliki penghasilan yang lebih. Atau kepada saudara, saya lihat dulu apakah perlu dibantu atau tidak. Kita tidak apa menabung untuk haji, tapi kalau memang ada keperluan mendesak, tidak apa. Haji tertunda, tidak ada masalah. Haji kan yang penting mampu, kalau nggak mampu ya sudah. Depan kita ada orang keperluan ya kita kasih. Jangan gara-gara kita ingin haji, kemudian kakak kita sakit, adik kita sakit, kita nggak bantu, itu salah. Allah Maha tahu kita niat sudah untuk haji. Kalaupun ternyata kita nggak dipanggil-panggil karena duitnya habis terus, kita sudah tercatat pahala ibadah haji. Karena kita benar-benar sudah menabung, sudah berusaha. Maksud saya jangan sampai gara-gara kita ingin haji, ingin umroh, akhirnya ada saudara kita sulit, kita nggak bantu. Dengan alasan untuk apa? Umroh. Ya ada yang lebih penting. Umroh tidak wajib, haji tidak wajib kalau tidak mampu. Depan kita ada keperluan mendesak, ya, saudara kita tidak ada yang bantu kecuali kita, kemudian kita pelit, maka saya rasa tidak tepat. Tapi kalau ternyata kita kurangi dan mereka masih mampu, nggak apa-apa. Ya, karena kita ini plotnya untuk
sedekah ini diplotkan untuk haji, enggak ada masalah. Bagaimana jika seorang anak yang sudah selesai kuliah tapi malas, takut bekerja karena takut menghidupi keluarganya? Ibunya tinggal sendiri dan tidak bekerja. Anak tersebut merasa khawatir gajinya nanti habis hanya untuk keluarga dan dia tidak bisa beli barang-barang yang dia idam-idamkan selama ini. Saya ulangi, seorang anak yang sudah selesai kuliah tapi malas atau takut bekerja karena takut menghidupi keluarganya. Ibunya tinggal sendiri dan tidak bekerja. Anak tersebut merasa khawatir gajinya nanti habis hanya untuk keluarga. Anak enggak paham maksudnya. Dia takut bekerja tapi takut gajinya habis berarti. Saya enggak paham ya. Intinya kalau dia karena takut kasih orang tuanya itu orang belit, anak pelit ya, anak kurang ajar namanya ini. Tapi kalau dia takut bekerja, takut banyak tanggungan, takut kawin, ya itu namanya suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang takut kawin, apa? Aduh kalau kawin setengah mati, ngurusi istri, ngurusi anak, ya itu orang suudzon ya. Emang yang kasih rezeki ente, yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apakah menolak telepon dan video call dari ikhwan yang bukan mahram termasuk pelit? Apakah menolak telepon dan video call dari ikhwan yang bukan mahram termasuk pelit? Ngapain pakai video call? Enggak pelit, itu tepat ya. Ngapain? Fitnah wanita, fitnah pria. Ustadz, apa hukumnya menabung secukupnya untuk masa depan? Enggak apa-apa, menabung itu boleh. Yang penting jangan sampai apa? Pelit. Menabung, kita rencanakan, kita anggarankan. Enggak ada masalah. Tapi jangan pelit. Intinya jangan apa? Jangan pelit. Karena hanya menabung akhirnya semuanya irit. Sampai anak hidup susah, makannya diirit-irit. Telur goreng 1/4, wah repot. Derita. Saya terus terang ya, hidup di satu tempat dulu waktu orang tua saya tidak kaya. Tapi kita di Papua. Di Papua itu biasa kalau makan itu judul menunya bukan satu, itu biasa. Bukan orang kaya, memang begitu gaya hidup jadi. Makan ada ikannya, ada telurnya, ya. Ada tempenya, sayurnya terkadang 1, terkadang 2, ya. Biasa. Sampai saya pergi ke negara lain, bukan ke negara, ke kota lain. Judulnya cuma satu-satu saja. Ya kalau nggak punya nggak apa-apa, tapi kalau punya kenapa kita harus menyusahkan apa? Diri. Kalau miskin nggak punya nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau punya, ngapain kita susahkan diri kita? Silakan makan yang Allah halalkan, yang tidak boleh itu berlebihan atau karena sombong. Ya. Mentang-mentang kaya kemudian datang selalu ke restoran mewah yang mahal-mahal, cerita sana sini, oh saya makan di sana, stik harganya 2 juta, pamer-pamer. 2 juta, ente bahlul makan stik 2 juta. Makan ini, makan makanan ini, restoran Jepang, restoran Cina, restoran Belanda, restoran buat pamer, nggak boleh. Kalau ente suka nggak apa-apa, ente punya duit makan. Tapi jangan terlalu mahal dan tidak boleh untuk apa? Sombong, nggak boleh. Adapun kita punya uang terus kita pelit, ini tidak diperbolehkan. Ya. Tapi demikian saja kajian kita para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan antum orang-orang yang dermawan, tidak pelit, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.